Untuk usia muda ya, atau lebih tepatnya Gen Z, saat ini ya mungkin kalau melihat dari tahun lalu itu sekitar 30-50% hewan yang saya jual itu dibeli oleh anak-anak muda. Setiap tahunnya, umat Islam di seluruh dunia merayakan Hari Raya Idul Adha yang jatuh pada tanggal 10 bulan Zulhijjah atau 70 hari setelah Idul Fitri. Ibadah kurban sendiri adalah salah satu perintah yang dilakukan bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha, dan hukumnya sunnah muakkad alias sangat dianjurkan. Selama ini mungkin kita terbiasa melihat orang tua, om tante, kakek nenek kita berkurban atas nama mereka atau diniatkan untuk satu keluarga. Di samping itu, kita juga tahu syarat berkurban itu adalah mereka yang muslim, berakal, balik, dan mampu secara finansial. Faktanya, saat ini banyak kalangan muda atau Gen Z yang turut melaksanakan perintah kurban atas nama pribadi, menggunakan rezeki dari jeripayahnya sendiri. Mari kita telusuri bagaimana kaula muda memaknai perintah berkurban ini. Ya, itu kan salah satu sunnah dari Rasul, ya kita jalanin aja. Kalau buat gue, dari kecil karena emang udah bersosialisasi ketika Idul Adha itu semua orang pada ke masjid, nyembelih kambing, pada ngeliatin pemotongan hewan, itu udah jadi tradisi gotong royong lah di sekitar lingkungan rumah itu. Jadi mulai dari motong, bagiin, sama milih-milih gitu sih. Setahu gua sedekah juga untuk orang-orang sekitar yang membutuhkan, membersihkan harta sih, setahu gua waktu itu. Berkurban ini disyariatkan ya bagi kita semuanya nih, umat-umat muslim, dari yang muda maupun yang sampai tua, itu disunnahkan ya, bukan diwajibkan, namun disunahkan bagi yang mampu, bukan memaksakan diri. Gen Z memandang kurban tidak hanya sebagai perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi juga sebagai tradisi yang menjunjung tinggi nilai sosial dan gotong royong, di mana mereka bisa berkesempatan berbagi namun dengan esensi yang lebih istimewa karena hanya dilaksanakan 1 tahun sekali di Hari Raya Idul Adha. Upaya menyisihkan sebagian dari pendapatan hingga prioritas kebutuhan Gen Z di era ini menimbulkan pro dan kontra. Ketika mereka sudah memenuhi syarat untuk berkurban, tak jarang dari mereka lupa dan malah cenderung mengalokasikan pendapatannya untuk kebutuhan duniawi. Sementara itu, ada pula dari mereka yang niatnya sudah terpatri di lubuk hati, tapi pendapatannya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Penting buat di akhirat. Untuk di umur segini sih niat ada, cuman lebih untuk kehidupan pribadi dulu sendiri sih. Kebutuhan sehari-harinya gimana, udah tercukupi apa belum, karena itu kan masih sunnah juga ya. Ya tergantung prioritas masing-masing sih. Tapi apa salahnya juga kan nyisihin duit kita yang gak seberapa itu untuk kurban. Tapi apakah sejatinya berkurban merupakan perintah yang sulit dan bersifat membebani kita sebagai umat muslim? Lutfi Wardana, seorang anak muda yang mendirikan Kurban.id, memiliki sudut pandang menarik tentang hal ini. Kurban.id adalah sebuah badan pelayanan hewan kurban yang berdiri sejak tahun 2020.
Saat ini saya, Natasha, sudah terhubung bersama dengan Lutfi Wardana, selaku founder dari kurban.id, yaitu salah satu badan pelayanan hewan kurban dengan solusi aman, mudah, dan tentunya juga amanah. Selamat siang, apa kabar Lutfi? Selamat siang, Alhamdulillah kabar baik. Oke, terima kasih banyak udah meluangkan waktu untuk berbincang bersama kami nih tentang pembahasan tren kurban di kalangan generasi muda saat ini. Oke, mungkin langsung aja ya. Lutfi bisa sedikit bercerita nggak bagaimana awal mula terbentuknya kurban.id ini? Kita mau tahu nih visi misinya tuh apa sih? Oke, eh, sebetulnya kalau ngomongin sejarah awalnya itu kan kita berawal dari berteman. Saya, jadi kami ini berteman berempat. Saya, Randy, Izra, dan Doni. Jadi awalnya itu dari pertemanan, lalu kita melihat ada satu peluang bisnis yang dimana melihat peluang ini bisa dibilang menguntungkan gitu. Oke, nah habis itu kita bergabung dan akhirnya kita pun memiliki visi misi yang sama, yaitu untuk membantu UMKM atau konsumen yang dimana kita sebagai penyalur. Lalu Kurban ID itu memiliki 2 program, yaitu Kurban Antar dan Kurbantu. Kurban Antar itu di mana konsumen memesan hewan sesuai tempat di mana mereka menentukannya. Beda dengan Kurbantu. Kurbantu sendiri adalah program berbagi yang di mana hewan yang dipesan itu disumbangkan ke desa-desa pelosok bagi warga-warga yang belum pernah merasakan ibadah kurban. Seperti itu. Oke, Lutfi, bagaimana Anda secara pribadi itu memaknai perintah kurban ini? Menurut saya, makna kurban sendiri, bahwasanya yang ada di dunia ini hanyalah titipan. Semuanya milik Allah dan akan kembali ke Allah. Saya melihat di media sosial Anda ini aktif dan terlihat terjun langsung ini dalam rangkaian proses kurban.id ini. Saat ini kan udah mau mendekati Idul Adha nih ya. Mungkin Anda bisa bercerita nih, kegiatan saat ini tuh seperti apa sih gitu? Oke. Untuk saat ini kan saya sedang berada di Magetan, di daerah Jawa Timur, tepatnya di lereng Gunung Lawu. Nah, kandang saya sendiri berada di sini. Jadi, kenapa saya terjun langsung ke sini? Karena saya memastikan hewan-hewan tersebut secara kualitas itu terjamin gitu. Jadi secara syariat Islam semuanya tidak ada cacat dan sebagainya. Jadi memastikan semua hewan itu layak untuk dikurbankan. Lalu kalau bicara pengalaman di sini, sebetulnya saya di sini bisa dibilang mendapatkan pengalaman baru. Suasana baru, teman-teman baru, bahkan kerabat-kerabat baru gitu. Paling seperti itu. Baik, berarti program kurban ini sebenarnya sangat menarik ya, karena bisa jadi media untuk berbagi kepada saudara-saudara kita yang bahkan belum pernah merasakan daging kurban, begitu ya, Lutfi? Tuh. Oke. Karena itu saat ini saya sudah terhubung langsung nih dengan 2 orang teman kita juga yang turut menyisihkan sebagian dari rezekinya untuk berkurban dengan program Kurbantu ini. Ada Kak Fidi Hania dan juga Emir Yanza Muhammad. Halo Kak Fidi dan Emir, apa kabar? Halo Natasha, baik. Halo, kabar baik. Oke, baik. Mungkin saya mau ke Kak Fidi dulu ya. Menurut Kak Fidi sendiri, apa sih makna berkurban itu secara pribadi gitu? Atau mungkin punya cerita apa gitu di balik peristiwa berkurban itu sendiri? Kalau aku pribadi sih sebenarnya kan setahun tuh ada 12 bulan ya. Tapi ada 1 bulan yang mana kita tuh mungkin bisa lah menyisihkan sedikit rezeki kita yang biasanya kita pakai untuk hal-hal tanda kutip duniawi, tapi bisa kita sumbangkan dan atau kita dedikasikan untuk ibaratnya amalan baik kita lah. Jadi hal-hal yang mungkin sifatnya biasanya kita lakukan karena kita mau, tapi ini ada 1 hal yang kita bisa lakukan karena memang perintah dari agama. Oke, jadi sekalian sedekah gitu ya Kak? Ya, walaupun mungkin sedekah kan bisa kapan aja ya. Iya, Tapi betul. ini lagi ada mumpung wadahnya 1 bulan yang memang kita rayakan bersama. Terus ada, ya memang inilah waktunya gitu.
Oke, terima kasih Kak. Nah mungkin Kak Emir nih bisa lanjut nih ceritain bagaimana awalnya bisa tergerak akhirnya ingin berkurban dengan atas nama pribadi. Motivasi utamanya mungkin ya selain ajaran-ajaran agama gitu ya. Cuma karena sudah terbiasa jadi kayak otomatis aja gitu saat udah punya sudah berpendapatan berarti sudah wajib untuk melakukan kurban. Terus kenapa kurban tuh menurut saya ini sangat sangat menarik ya karena dikomunikasikan juga gitu di sosial medianya, berbagi tuh bisa di mana aja loh eh, walaupun jauh gitu ya kita nggak kenal orangnya, cuma kita bisa berbagi ke mereka yang selama ini kurang kurang kebagian lah, kurang merata pembagiannya khususnya untuk hewan-hewan kurban. Oke, sebenarnya dengan fakta itu yang kita baru tahu juga nih dari Lutfi sendiri itu sebenarnya agak sedikit miris ya karena ternyata Ya, banyak nih teman-teman atau saudara-saudara kita yang tidak seberuntung kita gitu yang mungkin tiap hari bisa dengan mudah nih makan daging gitu. Apalagi nih momen kan sekali setahun di Idul Adha. Nah, aku mau ke Kak Vidi lagi nih. Eh, Boleh Kak ceritain pengalamannya akhirnya berkurban atas nama sendiri dan memilih kurban itu juga gitu karena seperti yang kita tahu nih ya sepantaran kita nih 30 ke bawah nih kalau udah punya penghasilan sendiri itu pasti pengennya untuk hal-hal yang duniawi seperti Kak Vidi sampaikan tadi kan gitu healing dulu lah beli HP baru lah gitu ya sehingga untuk berkurban itu jadi tidak teralokasikan gitu dananya gitu. Padahal sebenarnya kalau udah berpendapatan dan berkecukupan harusnya jadi prioritas juga gitu. Gimana Kak menurut Kakak pribadi? Mungkin tadi ada beberapa pertanyaan. Yang pertama dulu, ya betul juga sama kayak Emir. Mungkin kita dari kecil itu sudah biasa melihat, at least dari keluarga terkecil kita itu orang tua, kurban hampir setiap tahunnya gitu. Kalau ada rezeki, kita bisa sharing hasil kurbannya itu kepada daerah-daerah yang mungkin kita juga belum pernah ke sana. Yang kedua itu adalah karena mungkin program ini adalah tanda kutip mempekerjakan warga sekitar. Aku kurang tahu nanti teknisnya gimana, apakah warga sekitar dibayar, juga bantu dibayar atau apa, tapi aku senang bahwa ada sifat kekeluargaannya karena membantu orang-orang sekitar juga untuk involve dalam program ini, tapi nantinya juga mereka akan dapat feedback yaitu berupa mungkin dagingnya, dan atau mereka terlibat gitu loh, yang mana menurut aku itu culture yang Indonesia banget, kekeluargaan gitu. Nah, miris juga sih sebetulnya karena mungkin kita ada di lingkungan yang bisa makan accessible atas daging tuh bisa mudah. Dan mungkin kurban juga kita dapat setiap tahun tapi belum tentu kita makan. Sedangkan ada orang di luar sana yang dapat porsian kurban setiap tahun malah belum pernah coba. Mungkin mereka bantu bungkusin tapi mereka ternyata belum pernah coba. Dan tadi itu fakta yang sangat sedih sih menurut aku. Dia yang ngasih makan sapinya dan lain-lain mungkin, tapi mereka yang nggak akan pernah makan gitu. Jadi menurut dengan adanya kurban tuh ini program yang bagus banget sih untuk bisa nyebarin dan tanda kutip mungkin kita bersedekah ya ke tempat-tempat yang mungkin kita sendiri nggak jangkau. Oke, makasih banyak Kak Vidi atas jawaban itu sangat mencerahkan ya karena emang bener nih kalau ada niat itu pasti bisa sebenarnya ya. Ke Kak Emir lagi nih, ada nggak sih motivasi lah atau sedikit pesan pengingat lah buat teman-teman generasi muda juga nih di luar sana supaya pendapatannya bisa dialokasikan tabung yuk gitu dikit gitu, sisihkan sedikit nih untuk berkurban gitu kan. Boleh silakan. nggak kurban itu tidak akan memberatkan kok, dan yang pasti udah dibilang juga tadi Kak Vidi bahwa kalau mau ada niatnya insya Allah pasti akan ada jalannya karena menyisihkan sedikit saja sebenarnya bisa kalau memang berniat gitu dari awal untuk berkurban. Oke, baik. Kalau Kak Vidi sendiri ada mau tambahin lagi nggak? Misalnya untuk motivasi nih biar teman-teman yang mungkin udah ada rezekinya gitu, biar kepikiran nih. Ego duniawi kita tolong disingkirkan sebentar lah. Cuman untuk 1 bulan ini walaupun sebetulnya ya nggak harus dalam Idul Adha, cuman ini bisalah sebagai simbolis kita untuk menyatakan hal tersebut dengan cara berkurban. Kita pengen ke Lutfi lagi nih. Pi, boleh diceritain nggak sih tahun ini kurban tuh itu udah berapa jumlahnya nih yang udah terdaftar di list nih kira-kira? Dan apakah kebanyakan
memang anak muda atau seperti apa tuh? Oke, data per hari ini tanggal 5 Juni 2024 itu sudah terdata sekitar 28 orang yang ikut kurban tuh. Jadi memang bisa dibilang lebih dari 50% itu ya Gen Z tersendiri gitu. Jadi memang kurban tuh ini kalau melihat atau menilai dari segi kantong itu Gen Z ini sangat cocok gitu. Seperti itu. Oke, berarti kita ikut seneng ya karena semakin kesini semakin banyak nih anak muda yang bisa ikut berkurban gitu dengan tentunya harganya juga terjangkau seperti yang Lutfi sampaikan barusan. Nah, mungkin mau dong dari Lutfi sedikit pesan atau motivasi apa nih Anda kan sebagai orang yang memang terlibat langsung nih dalam proses wadah penyedia hewan kurban itu sendiri. Kalau pesan saya pribadi, menyisihkan sebagian harta duniawi itu jangan pernah dijadikan beban atas diri sendiri, tapi jadikan investasi di akhirat nanti. Paling seperti itu aja sih pesan dari saya. Oke, terima kasih banyak untuk Lutfi, Kak Vidi, dan Kak Emir nih yang sudah mau berbagi pengalaman dan wawasannya kepada kami. Oke, terima kasih. Saya Natasha, sampai jumpa. Berkorban juga dapat dimaknai sebagai bentuk kesadaran terhadap diri sendiri, bahwa sejatinya tidak ada satupun di dunia ini yang menjadi milik kita sebagai hamba, melainkan semua ini hanyalah sebuah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semangat generasi muda yang semakin sadar akan pentingnya menjadikan ibadah kurban sebagai salah satu prioritas timbul dari panggilan hati dan niat yang kuat. Seperti pernyataan yang disampaikan oleh Vidi dan Emir, bila tertanam niat maka selalu ada jalan untuk mengamalkannya. Program Kurbantu memberikan kemudahan untuk berbagi kepada saudara kita yang belum pernah merasakan nikmatnya daging kurban ini, juga didominasi oleh anak-anak muda loh. Untuk usia muda ya, atau lebih tepatnya Gen Z, saat ini ya mungkin kalau melihat dari tahun lalu itu sekitar 30-50% hewan yang saya jual itu dibeli oleh anak-anak muda. Jadi ya persentasenya sekitar 30-50%. Berarti dengan mereka yang berkorban memiliki kesadaran dan ketaatan kepada Allah untuk mempelajari dan mengikuti ajaran Rasulullah. Anak-anak muda rela berkorban lah. Jadi nggak cuma anak-anak muda zaman sekarang nggak cuma berkorban perasaan aja, tapi juga mau berkorban, mengorbankan hartanya untuk bersedekah kepada orang-orang yang membutuhkan. Kalau buat anak muda yang di bawah umur 30 tahun itu persentasenya kurang lebih ada 30-50%. Ya, kita sih sebagai penjual ya, alhamdulillah kita sangat senang untuk anak-anak muda saat ini dia sudah berkembang pesat untuk membeli hewan kurban dan juga untuk berkurban untuk dirinya sendiri gitu. Jadi alhamdulillah sekarang mulai tahun bertahun itu dia sudah bertahap lebih pesat lagi. Untuk kita berkorban dengan niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita manfaatkan harta kita untuk siarkan agama Islam. Untuk kita tujukan amal ibadah kita khususnya dengan berkorban. Agar yang kita miliki harta kita itu lebih manfaat, lebih berharga di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu hakikat utama dari ibadah kurban adalah pengorbanan. Saat kita memilih untuk menyembelih hewan kurban, maka kita mengorbankan sebagian dari harta yang telah dititipkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengorbanan tersebut mencerminkan ketaatan, rasa syukur, dan cinta kita atas seluruh anugerah yang telah dan akan selalu diberikannya. Namun, hakikat pengorbanan ini bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan. Butuh keberanian, keikhlasan, dan ketulusan. Tapi kenapa enggak kalau bisa jadi penolong kita di akhirat kelak? Jadi gimana? Tahun ini yakin cuma mau kurban perasaan?